Yang penting nggak usah dengan doa saya, ya, Pak. ini nggak usah takut lagi. Doa ibu juga sudah diijabah Allah, ditemukan dengan obatnya, dan ini sudah sembuh total ya. Jadi nggak usah ketakutan lagi. Kalau ada sensasi-sensasi yang suka nyolek-nyolek itu udah diemin. Itu orang sehat pun itu sering suka terjadi, entah kalau terlambat makan agak panas di perutnya. Tapi karena nggak pernah sakit seperti ini ya nggak takut, biasa saja. Terus kadang agak pusing atau berat kepala belakang, nggak takut karena nggak pernah sakit seperti ini, ya kan? Nah itu nanti akhirnya sorenya sembuh atau buat tiduran sembuh. Nah seperti itu ibu nggak usah ketakutan lagi. Hanya mata obatnya yang bisa bikin hati, mata harapan yang sakit asam lambung, tak usah ragu, minum Maro. 8:30 Oh ya, saya tidur, nanti ya, mau bangun sholat tahajud kan ya, 1 ya, jam, nanti ya. cuman kadang agak susah Mau tidur lagi susah. Ya memang rata-rata kalau kita sudah terbangun terus kita tidak makan. Kalau orang puasa kan habis pas bangun kan kita makan. Nah itu akan ngantuk lagi wajar. Tapi kalau kita nggak makan lagi, kok kita mau tidur lagi sulit. Tapi kalau umpama kita nggak tidur, nah ini biasanya malah lebih mudah terapi langsung sama Allah. Terapi langsung sama Allah gimana? Setelah ibu sholat tahajud, zikir, karena di 2/3 malam terakhir ini kan Allah ini mencari hamba-hambanya yang sedang berdoa. Di situ ibu gunakan betul-betul kesempatan. Yang lain kadang mau bangun malam, mau sholat tahajud, ini sulit. Kadang sudah bangun, walaupun pakai bel saja, belnya matiin, tidur lagi. Karena saya juga pernah ngalami seperti itu. Jadi kalau yang kayak gini kok kita pas malah sulit tidur, gunakan kesempatan itu pagi untuk ngobrol sama Allah. Insya Allah kita ridhonya banyak, kan gitu. Nah itu akhirnya ya nanti kalau ibu sudah sadar ke situ, setan ini juga mengganggu terus. Akhirnya kita malah bikin tidur sampai pagi. Akhirnya lupa sholat subuh, mau bangun lagi males. Kadang kan gitu. Saya bersyukur karena alhamdulillah Iya. saya masih diberi kesempatan ketemu sama Bapak. Iya. Saat itu saya itu sudah benar-benar pasrah. Iya. Dengan segala ikhtiar saya, Ya. saya sampai baca surat Yasin yang katanya 41 kali sudah dijabah. Terakhir Ya. saya mau ketemu videonya Bapak itu ada pimpinan pondok pesantren Ya, ya, itu ya, ada ya. di YouTube. Cobalah kamu baca surat Al-Mulk 4 ayat pertama, Ya. kamu baca 11 kali, Ya. kamu akan, kalau tidak kamu bermimpi, kamu akan dipertemukan dengan Obat gitu ya. Ya. Alhamdulillah saya kerjakan 11 Iya. kali Pak, saya ketemu sama itu Iya. Pak. Makanya banyak juga kadang kita pesen toh sama orang-orang asam lambung, kalau masih ragu dengan obat yang kami miliki ini, cobalah sholat istikharah. Karena Allah itu akan memberitahu. Saat kita sholat istikharah dikasih petunjuk, akhirnya diberikan petunjuk. Nanti akan ada keyakinan datang kemari, kan gitu. Nah tapi kalau ibu udah sembuh, udah aman. Jadi nggak usah sholat istikharah lagi, tahajudnya saja. Kalau bisa tahajudnya ya bikin langgeng. Insya Allah keridhaan itu kita dapatkan. Jadi kita dikasih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat juga. Nah gitu aja ya Bu ya. Kalau Ya. misalkan ini terapinya Ya. masih bisa di kesini lagi terapi? Boleh. Kalau umpama punya rasa yang tidak nyaman, tidak ini, mau terapi ke sini boleh, mau terapi di luar juga tidak apa-apa. Karena kita di terapi ini kita mempersiapkan untuk terapi ini, kita hanya membantu orang-orang untuk mempercepat kesembuhan saja. Dan untuk orang-orang yang ingin langsung ketemu dengan kami, nah itu paling tidak juga mendapatkan rasa nyaman setelah datang ketemu ini kan nyaman. Rasanya sudah hilang Ya. separuh gitu Pak. Ya. Tadi yang dirasain. Ya. Iya, tapi karena ini tuh sudah sembuh ya. Jadi kalau kadang anget tapi tidak sakit, ibu nggak usah takut ya. Terus sewaktu-waktu ibu kok kurang tidur, terus buat nafas dadanya kok agak berat, ini nggak usah langsung takut. Langsung ditekan-tekan dulu di sela-sela tulang dada ini sampai ibu sendawa-sendawa. Kalau hilang udah aman. Itu cuman sisa-sisa gas saja. Karena kalau kita pernah sakit seperti ini, kita itu akan ada saraf-saraf itu yang sensitif dan mudah sekali kemasukan gas-gas itu. Nah ini satu. Yang kedua, pesan saya pokoknya jangan nyoba-nyoba pisang yang belum dimasak, itu saja.
Kalau yang lain ibu makan pepaya, mau makan kacang tanah, insya Allah sudah aman semua. Terus hati-hati kalau makan nasi padang juga, sambal hijaunya ini hati-hati saja, ini dijaga ya. Kalau yang lainnya itu mungkin cuman kadang-kadang kayak kemiri Pak. Kemiri Ya. itu kan kalau kita masak Ya. sendiri mungkin Kalau bisa. Kalau di luar kan kadang Ya, kalau di luar warnanya ya kuah yang banyak kemiri dan tidaknya ini bisa kelihatan dari kuah. Mm-mm. Dari kuah kalau atasnya itu kental sekali itu kemirinya banyak. Kita ngambil kuah yang bawahnya, jangan ngambil yang kentalnya itu. Jadi kita bisa tetap menikmati makanan yang enak tapi aman gitu. Soalnya saya waktu minum obat dokter kan memang banyak pantangan sampai Ya. gratis turun itu. Ya. Pantangannya kan banyak sekali. Jadi Ya. kemarin saya coba, saya kalau mau makan atau minum apa, saya tanya sama Mbak Rina. Ya. Mbak, ini minum ini boleh? Ya. Boleh? Enggak, Dan kita aku juga nggak ada. kita di banyak pantangan itu ya, kita di banyak pantangan itu sering di ini karena kita disalahkan itu selalu lambung. Dan lambung ini dikatakan luka, katakan radang, padahal lambung itu nggak pernah terjadi luka atau radang. Nah, terus di ilmu kedokteran salahnya ini kan selama ini menganggap lambung ini mencerna makanan. Iya. Lambung ini tidak pernah mencerna makanan. Ini sering di video itu saya bahas yang seperti ini supaya orang itu langsung paham dan mengerti. Jadi nggak bingung lagi mencari obat kemana-mana. Jadi ini jadi kok ini diagnosanya kok tepat. Harusnya ikutin video-video yang lain jadi kita langsung tahu. Kan banyak orang ini sudah nonton malah ragu atau kadang malah tidak tidak percaya dengan ilmu yang kami berikan karena memang ilmu kami beda dengan dokter. Iya, saya ya itu Ya. banyak sudah ngomong, jadinya saya juga nggak banyak waktu. Paling saya bisa nonton videonya pulang kerja Ya. jam 4 sampai Ya. rumah gitu. Ya, ya. Saya memang nggak mau buka HP malam, Ya, ya, soalnya ya. saya nggak mau Ya, videonya. ya, ya, betul. Jadi kalau yang video terapi yang videonya Pak Aceh yang dulu saya Ya. mungkin buka Ya. lihat Ya, terapinya. ya, Kalau ya. yang baru saya berusaha untuk ngikutin gitu Ya, kan. ya. Dan kayaknya udah plong gitu loh Pak. Ya, ya, Terus ya. bisa lebih bersyukur banyak. Ya. Ternyata teman-teman di luar sana itu banyak Ya. yang ngalamin kayak saya. Ya, karena ya itu yang disebut kesembuhan itu datangnya dari Allah tadi. Nah itu, kalau Allah nggak ngasih petunjuk, mau ngasih obat apapun nggak mempan, ya kan? Karena memang belum ngasih petunjuknya. Terus berobat kemanapun, itu yang mahal-mahal kadang dicari, yang murah kadang gengsi. Ya. Ini kalau orang memang belum dikasih petunjuk. Nah itu akhirnya habis biaya banyak, udah habis biaya banyak, baru sama Allah kasih petunjuk. Nah itu seperti itu. Bener kok Pak. Saya dari awal udah keluar uang berapa aja. Ya. Ya. Kemarin saya tanya Mbak Rina udah bilang, tapi obatnya memang mantap Bu harganya. Iya. Nggak semantap-mantapnya sebelum ini 2 Iya. bulan terakhir aku 1 minggu 500.000, 1 Iya. minggu 500.000. Enggak, sebenarnya kalau kita itu pikirkan kelihatan mahal itu kan karena kita itu banyak kalau untuk kesehatan kita sendiri, untuk diri kita sendiri, orang itu 500 ini mahal. Tapi kalau untuk kebutuhan yang tidak digunakan, Iya. pengen jalan-jalan, terus pengen handphone, pengen kendaraan, itu yang harganya berapa kali lipat dari obat ini, Sanggup ya, Pak? bilangnya murah. Nah itu seperti itu. Tapi buat diri sendiri mahal, makanya orang itu jarang cepat dapat kesembuhan karena terlalu perhitungan dengan diri sendiri. Iya. Kan orang itu kalau ini suka nanya habis berapa botol. Kalau untuk sembuh nggak usah ngelihat berapa Iya. botolnya, tapi sembuh itu niat kita. Mau berapa botol pun kalau memang obat ini bagus dan benar menyembuhkan, lah buat apa kita berpikir panjang. Nah daripada beli obat yang murah-murah tapi nggak sembuh-sembuh, Iya. ya akhirnya malah lebih mahal dari obat yang mahal itu. Malah sampai neng kuping. Itu kemarin aku habis satu, aku Iya. beli satu yang 50 sama yang 1 liter. Ya, Kan 10 hari itu. ya, Bareng ada di tempat anaknya bayar kuliah, ya, di tempat perusahaan kan saya vendor, Ya, ya, PS, ya, ya. kontrak pabrik. ya, Allah itu pasti dekat, Ya, pasti ya, menolong kalau ya, ya. hambanya itu punya niat baik, Ya, mau ya. ikhtiar, mau Ya, sabar. ya, betul. Saya dapat cuma berkah dari sini. Ya. Jadi saya tinggal beli yang cairnya. ya, iya. Saya Yang penting nggak usah. yakin dengan doa saya, Ya. Pak.
Ini nggak usah takut lagi, doa ibu juga sudah diijabah Allah, ditemukan dengan obatnya dan ini sudah sembuh total ya. Jadi nggak usah ketakutan lagi. Kalau ada sensasi-sensasi yang suka nyolek-nyolek itu udah diemin. Itu orang sehat pun itu sering suka terjadi, entah kalau terlambat makan agak panas di perutnya. Tapi karena nggak pernah sakit seperti ini ya nggak takut, biasa saja. Terus kadang agak pusing atau berat kepala belakang, nggak takut karena nggak pernah sakit seperti ini, ya kan? Nah itu nanti akhirnya sorenya sembuh atau buat tiduran sembuh. Nah seperti itu ibu nggak usah ketakutan lagi. Ini sudah aman. Seandainya ada sensasi tanyakan dulu, jangan langsung beli obat, sayang duitnya sekarang kumpulin. Jadi kembalikan lagi kemarin yang udah buat beli obat sekarang ditabung. Insya Allah ibu juga cepat gemuk lagi, cepat nyaman lagi ya. Ini udah aman ini. Kalau misal nih, ini kan ya kayak gini Pak, alerginya itu kan bersin alergi itu. Kalau kena dingin kan bersin gitu. Jadi kayak meriang kan. Itu nanti minta BioPlus di sini ya, diteteskan aja ke hidung. Insya Allah besok udah nggak bersin lagi. Ya itu minta aja 1 sendok, nanti ditetes gini langsung teteskan gitu aja, terus tengadahkan sebentar supaya masuk ke dalam hidung. Itu insya Allah langsung bersih, udah nggak bersin lagi. Jadi kalau kena debu bersin juga itu wajar. Ya, aku tuh jadinya setelah minum obatnya Bapak ini, aku tuh malah gini ya. Kemarin tuh kan yang dirasain sini asam lambungnya, dada mana sini, dan itu iki wis wali kok malah jadi wahid. Ya, itu kalau terus ibu mencium bau kayak cabai goreng, bersin. Mencium lada goreng, bersin. Jadi saya enggak, itu bukan alergi, itu wajar, semua orang sehat juga sama. Karena itu sifatnya pedas, saat ke hidung ya bikin bersin. Nah, kalau kecuali alergi itu bersihnya tidak berhenti, nah itu baru alergi. Terus saat kita nyium debu ya, nyium debu kita nggak pakai masker kok langsung juga itu bersin juga, itu wajar, itu bukan alergi. Jadi ibu gak usah takut lagi, ini bukan alergi. Langsung umpama itu langsung dibikin keluarkan kenceng gitu kan, langsung gitu kan. Nah itu ibu nggak bersin lagi. Nah jadi itu bukan alergi. Makanya mau dikasih obat alergi juga nggak mempan, karena memang bukan alergi gitu loh. Ya. Jadi ini kalau di sini sih diluruskan semua supaya kita nggak salah dan nggak ketakutan. Dari dulu pernah saya suruh periksa alergi di Karyadi. Katanya ini positif alergi Bu, alerginya ini ya udah. Kan saya biasanya minum obat yang bersin itu udah sembuh gitu. Nah ini akhir-akhir ini kok kan musim hujan sih, jadi kalau pulang kerja udanan gitu, di sini agak meriang, bersih. Enggak, itu bukan alergi, tapi kalau kita itu sensitif ya, sensitif itu mau bau makanan-makanan yang digoreng terlalu kering bikin bersin. Kita kena debu saat nyapu juga bikin bersin. Kalau saya itu ngopi aja kadang bersin. Ya, ngopi terus lambat minum kopinya itu bisa bersin. Nah, tapi kalau udah minum lagi kopinya, ya hilang itu. Nah, karena memang itu bukan alergi. Kalau udah kena panas, itu hilang. Nanti kadang timbul lagi gitu. Ya, yang bikin sensitif itu yang cenilan di dalam hidung ini. Kalau kita dorong kan ada seperti seperti kelenjar gitu kan, ganjalan itu. Nah, itu sebenarnya itu yang sensitif saja, tapi bukan alergi. Jadi nggak usah takut kalau cuma bersin sebentar, terus nanti kalau kita udah bersihkan atau sudah keluar ingus walaupun sedikit biasanya kan sembuh. Nah itu bukan alergi tapi sensitif saja. Dan itu bukan penyakit. Iya. Ya kalau bersin semua, kalau bersin lebih dari 3 kali pasti meler. Sama dengan kita ngantuk bolak-balik. Iya. Kita nguap juga 4 kali saja meler. Bersin juga meler, itu semua, mau yang sehat mau yang sakit sama. Jadinya kadang pikirnya gini, ya Allah alhamdulillah asam lambungku wes ninggalke aku kok malah payen. Iya, enggak usah langsung dihubung-hubungkan, itu bukan penyakit. Kalau ibu apa-apa anggap penyakit, apa-apa anggap penyakit, malah stres sendiri. Iya benar. Iya. Pokoknya kalau cuma sebentar terus terus-terusan udah cuekin aja. Kita nggak usah terlalu takut. Tapi kalau ngerasanya itu kok terus-terusan, nah paling tidak harus cari pengobatan gitu, entah mau ke dokter mau kemana, cari yang betul tahu. Jadi kita juga
tidak buang-buang tenaga untuk bolak-balik, tidak buang-buang biaya banyak, kan gitu. Itu seperti itu. Nah, udah itu aja. Ini tinggal beberapa ini. Ya udah, gak usah beli. Diterusin aja. Ya. Tinggal berapa? Ya, itu mau diterusin, tidak diterusin juga gak apa-apa Ya, Ibu. Ini Ibu udah sembuh. Alhamdulillah. Iya. Cuman Ibu traumanya saja, traumanya itu ya. Kali minum Pak. Ya, jadi traumanya Ibu yang membuat rasa itu dianggapnya itu masih sensasi asam lambung. Terus trauma dikira ini juga alergi debu atau alergi dingin, itu bukan. Jadi nggak usah takut, nggak usah dipikirin. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Selalu sehat. Iya. Bapak selalu Iya. dimudahkan urusan dunia Iya, akhiratnya, amin, amin. biar bisa membantu Iya. banyak orang seperti kami. Iya. Ini insya Allah besok kalau nggak hari Senin videonya akan keluar. Liatin ke Bu Lina itu saya ketemu akhirnya gitu. Saya mau malah minta foto sama. Iya. Iya, mau foto silahkan. Yang penting udah gak usah takut lagi, ini udah sembuh total. Alhamdulillah. Iya.